Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Sela Diusalmila dengan NIM 21003237. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dari rancangan pembelajaran kewarganegaraan bagi anak tunagrahita, yaitu kelas 3 dengan tema lingkungan sekolahku, subtema 1, ruang kelasku. Adapun KIKD-nya yaitu pada pendidikan kewarganegaraan, mengidentifikasi arti simbol pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dengan indikatornya yang pertama menunjukkan lambang sila pertama dari Pancasila, yang kedua menyebutkan arti lambang yang diperintahkan oleh guru. Lalu KD-nya menceritakan arti simbol pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Adapun indikatornya yang pertama menceritakan kembali arti lambang sila yang diminta sama guru. Lalu yang kedua menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan terhadap sila tersebut. Lalu seni budayanya itu mengenal mozaik. Indikatornya menyebutkan alat untuk membuat mozaik, yang kedua menyebutkan bahan untuk membuat mozaik, yang ketiga menunjukkan langkah cara pembuatan mozaik. Lalu KD-nya membuat gambar mozaik, indikatornya menyiapkan alat dan bahan dan mempraktikkan membuat gambar mozaik. Yang terakhir itu ada pembelajaran bahasa Indonesia. KI-nya memahami teks deskriptif sederhana tentang lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, yang dibantu dengan kosakata baku daerah. Adapun indikatornya yang pertama menyebutkan nama teman atau benda yang ada di teks bacaan, yang kedua memahami isi bacaan yang dibaca anak. Lalu KD-nya menyebutkan isi teks deskriptif sederhana tentang lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, yang dibantu dengan bahasa daerah, yang dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Adapun indikatornya pertama menirukan membaca teks sederhana, kedua menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan, yang ketiga menuliskan nama teman atau benda yang ada di teks bacaan. Adapun tujuan pembelajaran dari RPP ini yaitu pertama melalui pengamatan dan contoh guru, siswa dapat menirukan membaca teks deskriptif sederhana tentang ruang kelasku dengan lancar. Lalu yang kedua, melalui pengamatan dan contoh guru, siswa dapat membiasakan tertib menjaga kebersihan kelas. Lalu yang ketiga, melalui pengamatan dan contoh guru, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Lalu keempat, melalui pengamatan, siswa dapat praktikkan cara membersihkan ruang kelas bersama-sama. Lalu yang kelima, melalui pengamatan tes deskriptif, siswa dapat menyebutkan nama teman di kelasnya. Yang keenam, melalui pengamatan dan contoh guru, siswa dapat menuliskan nama teman dengan melengkapi huruf yang ada. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar dan cerita guru, siswa dapat menyebutkan lambang sila pertama. Yang kedelapan, dengan mengamati gambar dan cerita guru, siswa dapat menyebutkan arti lambang sila pertama. Kesembilan, dengan mengamati contoh, siswa dapat menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat mozaik. Yang terakhir yaitu dengan mengamati contoh guru, siswa dapat membuat mozaik sesuai dengan pola. Adapun materi yang akan diajarkan pada video ini yaitu pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pelaksanaan nilai-nilai sila
pertama dan kedua dalam keluarga. Lalu mengamati gambar lambang negara. Yang ketiga, membiasakan berdoa. Lalu pada pembelajaran seni budaya, pengertian mozaik beserta gambar mozaik. Dan yang terakhir pada bahasa Indonesia yaitu membaca teks deskriptif. Metode atau pendekatan ataupun model pembelajaran yang diberikan, pendekatannya itu direct approach, kedua strateginya secara langsung, dan yang ketiga metodenya berupa penugasan, pengamatan, tanya jawab. Lalu media atau alat dan sumber belajar yang digunakan. Medianya itu ada gambar lambang negara serta LKPD. Sumber belajarnya pertama dari buku guru kelas 3 SDLBC tema 1. Lalu yang kedua buku siswa kelas 3 SDLBC tema 1 juga. Hanya itu penjelasan sedikit sebelum memasuki video pembelajaran kita. Saya cukupkan sampai di sini. Silakan menonton. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurul. Bagaimana kabar Nurul hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Nurul tahu apa lambang negara kita? Garuda, Bu. Oke. Yang mana gambar Garuda di sini? Ini Oke, ini gambar apa? Garuda. Untuk itu pembelajaran kita hari ini adalah ruang kelasku. Di sini terdapat beberapa lambang dari Garuda Pancasila. Ini gambar bintang. Terus ini gambar benteng. Ini rantai. Ini padi dan kapas. Ini pohon beringin. Ya, coba Nurul lihat di sini. Apakah sama gambarnya yang ada dengan lembaran ini? Sama, Bu. Oke. Jadi di sini sedikit Ibu jelaskan terlebih dahulu. Untuk sila pertama itu ada gambar bintang. Nurul tahu apa aja bunyi-bunyi sila dari Pancasila? Tidak, Bu. Ibu jelaskan dulu ya. Sila yang pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah Bintang. Oke, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya Rantai. Yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Yang keempat bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lambangnya itu ada kepala benteng. Dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba yang terakhir mana gambarnya yang belum Ibu sebutkan? Yang ini. Ini apa? Padi dan Kapas. Oke. Ibu bertanya dulu. Coba Nurul tunjuk bunyi dari sila pertama. Ini. Ini. Bunyi sila ketiga. Ini. Oh, tidak, ini. Ini sila keberapa? Ketiga. Sila yang kelima. Ini. Oke.
Untuk itu coba Nurul beri tanda yang mana gambar bintang, mana gambar rantai gitu. Bintang yang mana dia? Oke, terus oke, buat namanya dulu. Jangan lupa namanya dulu. Nurul sudah memberi petunjuk kan, nah, ya, bintang yang mana, gambar kepala benteng yang mana. Nah, selanjutnya tadi udah ibu jelaskan makna-makna dari Pancasila. Coba Nurul cocokin lagi. Sila pertama itu tadi kan gambarnya bintang. Nah, yang mana dari gambar di sini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pertama. Oke, lalu oke, udah kan? Udah Nurul cocokin juga. Lanjut. Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Mana ya yang pertama? Oke, ini. Di sini kan ada lagi tuh gambar dari lambang Pancasila. Bisa nggak Nurul sebutkan? Ini bunyi silanya atau ini gambar apa? Ini gambar bintang. Terus? Ini padi dan kapas. Oke, lalu? Ini rantai. Ini pohon beringin. Ini benteng. Oke. Lalu di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa arti gambar bintang pada lambang negara ini? Apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, coba buat. Oke, yang kedua, sebutkan nama teman yang ada di kelas Nurul. Tulislah nama salah satu teman yang kamu sukai. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk itu, Nurul ada nggak kesulitan dalam mengenal lambang dari Pancasila ini? Ada, Bu. Yang mana? Ya, ini. Nah, kenapa dengan padi dan kapas? Beda sama yang ini. Ya, karena kita lihat lagi di gambar Garuda Pancasila ini. Di dalam gambar Garuda tersebut juga ada tuh gambar benteng, kan? Pohon beringin, bintang, padi kapas, dan rantai. Jadi 5 lambang ini udah ada makna tertentu
sehingga dimunculkannya lah gambar Garuda Pancasila kita. Berdasarkan makna yang sudah Ibu jelas sebutkan tadi, bisa nggak Nurul sebutkan kegiatan kerja sama yang sesuai dengan sila ke 5 ini? Satu aja contohnya. Menjenguk teman. Oke, boleh. Baiklah, cukup sampai di sini aja pembelajaran kita. Untuk itu kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti pulang jangan lupa meletakkan barang di tempatnya, terus salam kepada orang tua juga, makan dan tidur siang, oke? Ya, Bu. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nanti pulang jangan lupa salam ke orang tua, terus mandi, makan, langsung tidur siang. Oke, gua akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan saya yang bernama Nurul. Di sini dari tanggung jawab si anak itu baik dan kasih sayangnya itu baik, serta tertib disiplinnya sangat baik. Selanjutnya itu dari penilaian keterampilan yang saya amati, yang pertama itu kemampuan mengucapkan atau melafalkan nama teman. Kriteria penilaiannya itu baik karena anak itu dapat menirukan dan mengucapkan nama teman dengan lafal dan intonasi yang tetapi kurang lancar tanpa bimbingan guru. Yang kedua itu kemampuan menuliskan nama teman. Menurut saya cukup, karena si anak itu dapat menuliskan nama teman dengan benar dan lancar dengan sedikit bimbingan guru. Yang ketiga itu kebersihan dan kerapian. Kalau penilaian saya baik sekali, karena menurut saya anak itu bersih, rapi dan rata dalam memberi warna. Baiklah, sekian dari pengamatan saya dan penilaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.